Halo guys, gimana kabarnya? Apakah kalian sedang baik-baik saja atau sedang pura-pura bahagia? So, di video kali ini, saya akan membahas sebuah film yang berjudul Trap House tahun 2025. Film ini menceritakan agen khusus bernama DEA. Mereka harus menyembunyikan identitasnya sendiri karena ditugaskan menangkap kelompok kartel di kota El Paso. Masalah muncul saat anak-anak mereka melakukan pencurian uang milik kartel, membuat mereka semua dalam masalah besar. Tanpa berlama-lama, kita masuk ke alur ceritanya. Pagi yang sangat cerah di kota El Paso, terlihat Rino dan Woz yang sedang melakukan perjalanan ke sebuah tempat. Mereka adalah agen DEA yang sedang menyamar untuk menangkap para kartel di kota itu. Hari ini, mereka menuju salah satu tempat kartel untuk melakukan penyergapan. Yeah. Showtime. Pada awalnya, Ray turun sendirian. Dia meminta ikut ke kamar mandi, namun ditolak oleh orang di sana. Ray memaksa, namun dia diancam dengan sebuah pistol. Tiba-tiba Woz menembakkan obat bius untuk menyingkirkannya. Gotcha. Pasukan DEA memulai penyergapan mereka. Pasukan ini memang sangat terlatih, jadi tak butuh waktu lama untuk menyelesaikan semuanya. Mereka juga mengamankan sebuah terowongan yang menjadi akses para kartel untuk memindahkan barang terlarang. Tapi, salah satu anggota kartel meledakkan terowongan itu. Semua anggota DEA selamat dari ledakan. Namun, sebuah tembakan tiba-tiba mengenai leher Manny. Manny tidak bisa bertahan dan akhirnya di sekolah, anak Mandy yang bernama Jesse dipanggil guru karena sang ibu datang ke sekolah untuk memberitahu kepergian ayahnya. Teman-teman Jesse sekaligus anak-anak dari anggota DEA juga mendapatkan informasi itu. Anak Cody, Kelly, Danny, dan Yvonne. Untuk menenangkan Jesse, mereka berkumpul di sebuah gereja tempat biasa berkumpul. I didn't say bye to him this morning. I don't know what to do. Pada malam harinya, Cody baru bisa pulang ke rumah. Ray, ayahnya Cody, langsung memarahinya karena pulang larut malam. Cody hanya berusaha menemani Jesse yang sedang hancur kehilangan ayahnya. Ray melarang mereka bermain selama beberapa waktu karena kondisi yang mulai berbahaya. No, we get the drill. If there's other people around, we don't say I anything. know, but, right now it's just a risk. Come on, let me make something to eat. Already ate. Besoknya, pemakaman Manny dilaksanakan. Ray selaku kapten tim berpidato untuk melepas kepergian dari Manny. Sedangkan di sisi kartel, mereka mencari pengkhianat yang membongkar salah satu markas mereka. Benito, anak ketua kartel, mulai mencari dan menyuruh salah satu dari mereka untuk menembak si pengkhianat jika mengetahuinya. Seseorang maju dan langsung menembak. Kita juga diperlihatkan ketua kartel bernama Papito yang sedang sakit parah. Di sana juga ada saudara perempuan Benito yang bernama Natalia. Natalia baru kembali ke El Paso karena mendengar ada agen rahasia yang mengincar bisnis mereka. Dia juga menyarankan untuk mengakhiri hidup Papito karena sudah tidak bisa diselamatkan. This is no way to live. I can only trust you. Beberapa hari pun berlalu, kini Cody sudah membatasi dirinya untuk tidak berkumpul bersama teman-temannya. Namun, dia juga mendapat teman baru asal Cianjur yang baru pindah ke sekolahnya. Dia bernama Teresa, wanita muda yang sangat cantik. Ready? Yep. Boom science. Malam harinya, salah satu anggota kartel datang ke sebuah kafe. Dia memesan dan pura-pura menelpon, padahal dia sedang berbicara pada Ray yang berada di sampingnya. Anggota itu menjadi mata-mata agen DEA dengan imbalan kebebasan. Dia sudah tidak bisa membantu DEA karena Benito sudah mulai curiga. Ray meminta waktu untuk mengurus berkas kebebasannya. Just give me a few days to work out witness protection. Thank you. Di sekolah, anak-anak DEA harus dikejutkan dengan kabar yang diberikan Jesse. Dia harus pergi dari kota itu karena tidak bisa membayar sewa rumah dan biaya sekolah. Hal itu menjadi pukulan berat bagi teman-temannya. Pada saat pulang, Cody langsung menanyakan hal itu kepada ayahnya. Namun Ray tidak bisa menjawabnya karena semua itu sudah diatur oleh agent. Ray hanya bisa membantu sebisanya.
We're setting up a GoFundMe for him. We'll do what we can. Ray juga sebenarnya merasa terpukul dengan kepergian Manny. Dia hanya bisa datang ke kantor pada malam hari, lalu mengobrol dengan Woz. Ray ingin seperti Manny, menjadi ayah yang baik bagi anaknya. Ray hanya takut anaknya kenapa-kenapa. Bahkan, pada saat latihan gulat pun, dia tidak mengizinkan Cody berlatih dengan orang dewasa. Pretty restless, right? Yeah. You want to get him out here? Throw him around a little bit? No, I just want him to watch it today. Pada suatu kesempatan, Cody ikut bersama ayahnya untuk melihat salah satu markas kartel. Dalam markas itu, Cody melihat setumpukan uang yang membuat berpikir sejenak. Pada saat pulang ke kantor ayahnya, Cody melihat papan tulis yang penuh dengan informasi kartel. Ketika Ray dan Woz berbicara dengan mata-mata, Cody mengambil gambar semua informasi di papan tulis, lalu kembali duduk pada saat ayahnya datang. Couple more minutes, we're out of here. It's all good. Cody mendatangi teman-temannya di tempat biasa. Dia memberitahu tentang rencananya mencuri uang dari kartel. Teman-temannya menolak hal itu, tapi Cody meyakinkan mereka karena uang ini akan mereka berikan kepada Jesse. Mungkin ini berbahaya, tapi mengingat kartel yang membunuh ayah Jesse membuat mereka setuju. Alright, look, I'm not saying, hey, let's do it, but it does sound pretty righteous. But it has to be all of us. Di sisi lain, Woz dan Ray sedang menunggu orang kemarin mengambil surat kebebasan. Namun, tiba-tiba Woz melihat ada mobil yang mengikutinya. Benar saja, tembakan dilepaskan yang langsung menembus kepala si mata-mata. Ray langsung keluar dan menembak balik ke arah mobil. Ray mengamuk, namun dihentikan Woz karena bisa membunuhnya. Setelah diinterogasi, mereka mendapatkan sebuah informasi yang cukup berharga. Seorang wanita bernama Natalia datang ke El Paso untuk menghancurkan DIE dan keluarganya. Dia menyebarkan uang untuk mencari informasi identitas anggota DIE. They're gonna find you, and they're gonna wipe you out, and all of your families. Sementara itu, Cody, Kelly, Danny, dan Yvonne sedang bersiap untuk mencuri di salah satu markas kartel. Mereka memakai senjata listrik dari gudang DIE, karena Danny punya kunci gudang senjata DIE. Mereka mulai menyelinap, namun pada saat akan melumpuhkan kartel, tembakan mereka meleset dan membuat keadaan menjadi kacau. Untungnya, Cody sudah diajari bergulat sejak kecil, jadi dia bisa menahan mereka. Sementara Danny dan Yvonne membantu Cody dari belakang. Mereka akhirnya berhasil keluar, lalu pergi ke tempat biasa. Mereka berhasil mencuri $497 dan merasa senang dengan aksi yang telah mereka lakukan. I'm proud of us. For real. Yeah? Yeah. We did the thing. And when it all went to shit, nobody panicked. We stuck together and helped each other out. Kartel sangat marah, khususnya Natalia. Dia merasa posisi mereka mulai terancam karena markas mereka yang hancur satu persatu. Natalia menyangka hal ini dilakukan oleh DIE setelah menemukan helm militer di lokasi. Benito, yang mendengar hal itu juga, makin yakin bahwa itu adalah DIE. We found a helmet with night vision. No, it's not strange. It was the DEA. Di sisi lain, Cody dan teman-temannya menyusun rencana pencurian kedua karena hasil pencurian pertama mereka masih kurang untuk membantu Jesse. Dari papan informasi yang Cody foto, mereka menemukan bahwa ada mobil pen yang biasa mengantar uang ke beberapa markas kartel. Akhirnya, mereka mulai mengintai mobil itu dan mempersiapkan diri mereka dengan peralatan yang diambil dari gudang DIE. Setelah itu, mereka memasang alat pelacak pada mobil pen, lalu menentukan tempat yang aman untuk merampoknya. Mereka juga mencari tempat baru untuk menyembunyikan pen itu, dan Kelly mempunyai tempat yang bagus. My grandpa's place. This way out of town, there's an old barn, it's perfect. Hari perampokan pun tiba. Mereka melemparkan bom asap untuk mengganggu penglihatan dan pernapasan mereka. Namun, Yvonne dan Danny agak kesulitan melawan sopir yang cukup tangguh. Sedangkan Cody dan Kelly mengamankan para pengawal di belakang. Mereka berhasil melumpuhkan semuanya dan pergi membawa mobil pen itu. Kesenangan mereka tidak berlangsung lama karena si sopir masih mengejar mereka. Kelly menembaki mobil sopir hingga akhirnya oleng ke pinggir jalan. Mereka berhasil sampai ke markas dan mulai bersenang-senang dengan uang yang mereka dapatkan.
Sopir Pen dan 2 pengawalnya ditangkap polisi karena kejadian itu. Si sopir dibawa ke kantor DEA untuk diinterogasi. Sopir hanya menjelaskan bahwa mereka dirampok oleh amatiran karena para perampok itu sangat ceroboh. Ray dan Woz tidak peduli itu karena yang ingin mereka tahu adalah Natalia. Sopir mungkin tidak mengetahui para petinggi, namun dia tahu jalur pengiriman para kartel. Yeah, I can tell you about the beer truck. That's something. Keesokan harinya, Cody menemui Teresa, lalu mengajaknya mendaki gunung sepulang sekolah. Teresa setuju dan pergi mendaki bersama Cody. Mereka semakin dekat dan akrab satu sama lain. Kejadian selanjutnya mungkin tidak perlu diceritakan, tapi yang pasti, pada saat Teresa di rumah Cody, dia melihat foto keluarga Reno. And I can't leave without you. Sementara itu, Ray dan anggota DEA lainnya sedang menganalisa kejadian perampokan Pen Kartel. Mereka tertarik dengan peralatan yang perampok gunakan. Ray dan yang lainnya harus berhati-hati karena bisa saja ada pengkhianat di kantor mereka. Tiba-tiba salah satu anggota melaporkan bahwa mereka menerima informasi terowongan baru. Dengan cepat, DEA pergi ke sana. Namun yang mereka temukan adalah kamera yang berhasil mengekspos wajah mereka. Surprise! Look at this. Pada saat pulang, Ray langsung memperingatkan Cody supaya jangan keluar rumah dan jangan berkumpul dengan teman-temannya. Cody merasa dirinya sudah dewasa dan bisa menjaga dirinya sendiri. Corey! Tak lama, Cody kembali ke rumah lalu mengakses handphone ayahnya untuk mendapatkan informasi lain. Siangnya, Cody ke gereja untuk menemui teman-temannya. Mereka sedang melakukan video call dengan Jesse. Jesse akan kembali ke El Paso karena dia baru saja mendapatkan sumbangan yang cukup banyak. Tanpa tahu, yang memberi sumbangan itu adalah Cody dan teman-temannya. Oh, if only he knew. Cody mendapatkan informasi bagus dari ayahnya dan meminta temannya untuk melakukannya lagi. Teman-temannya tidak setuju karena tujuan mereka membantu Jesse sudah berhasil. Cody bersikeras untuk menjalankan rencananya. Namun, Danny yang menenangkannya tiba-tiba pusing dan muntah-muntah. Danny. Lie down, lie down. Want some water? Okay? Danny? Cody membawanya ke rumah sakit. Sampai akhirnya, ibu Danny dan Ray datang ke sana. Ray khawatir dengan anaknya. Namun Cody meyakinkan ayahnya bahwa semuanya baik-baik saja. Mereka semua pulang, kecuali Cody, karena menemani Danny. Mereka mengobrol, dan Danny mulai menasihati Cody untuk tidak melakukan rencananya. Orang tuanya akan sedih jika terjadi sesuatu pada Cody. Mereka memang keras, tapi sebenarnya mereka tidak tahu cara menyampaikan kasih sayang kepada anaknya. Pada waktu yang bersamaan, Ray sedang menonton peristiwa perampokan Pen. Ray melihat kebiasaan perampok memutar bahunya, sama seperti kebiasaan Cody setelah bergulat. Ray mulai menyusun rencana untuk mengepung markas kartel yang baru mereka ketahui. Secara bersamaan, Cody dan Kelly merencanakan pencurian truk bir kartel di lokasi itu. Pada saat bertemu, Ray tidak membicarakan kecurigaannya, dan Cody hanya memberitahu bahwa dia punya pacar. Cody mengajak Teresa dan ibunya untuk makan malam pada Jumat malam. I'll be home late tomorrow, but you'll be home by 9, right? Of course. See you. See ya. Pada siangnya, Cody dan Kelly sudah datang ke tempat kartel, sedangkan malamnya, DEA datang mengepung lokasi itu. Semuanya sudah siap di tempat mereka. Dengan cepat, Kelly mematikan aliran listrik. Semuanya panik dan mulai bergerak ke markas kartel. Cody dan Kelly berhasil membajak truk bir. Namun DEA tiba datang dan langsung baku tembak dengan kartel. Tembakan berhenti ketika peluru nyasar menghantam tangki bensin yang mengakibatkan ledakan. Ray yang terlempar kembali bersiap menembak, tapi dirinya terkejut karena melihat Cody lah yang mengendarai mobil truk bir. Woz yang melihat itu langsung mengejarnya. Ray memerintahkan untuk mundur, namun Woz terus mengejar sampai akhirnya Woz tergelincir karena badai pasir yang menghalangi pandangan. Woz langsung menghampiri Ray dengan marah karena menyuruhnya mundur. And he'd want us to keep going. He'd want us to keep taking risks, to do our jobs. Yeah, I know you're right.
Cody dan Kelly berhasil membawa truk bir itu, tapi bukan uang yang mereka dapatkan, melainkan barang haram. Cody hanya bisa pasrah karena mereka akan menjadi incaran kartel. Cody memungut sebuah chip dan pulang ke rumah. Tiba-tiba Danny menelepon untuk meminta keterangan dari Cody. This is over, Cody. It has to be. Yeah, it's definitely over. Di sisi lain, Ray yang sudah mengetahui kelakuan anaknya hanya bisa termenung. Dia melihat foto istrinya sambil menghela nafas. Di kantor, dia seperti orang kebingungan. Pada saat pulang, Ray akan membicarakan hal ini. Namun dia terkejut karena hampir lupa acara makan malam dengan pacar anaknya. Oh, damn it. Tak lama, pacarnya datang. Namun ibu dari Teresa adalah Natalia. Dia menyamar dan mengatakan dirinya adalah Lydia. Ray tak curiga dan membiarkan mereka masuk pada saat makan. Teresa meminta izin ke kamar mandi. Teresa tidak ke kamar mandi, tapi dia memasang alat sadap di setiap bingkai foto. Dia juga menemukan chip yang harusnya ada pada barang haram kartel. Mereka kembali makan, lalu mulai berbincang-bincang sebentar. Tak lama, Teresa dan ibunya pulang. Natalia merasa rencananya berhasil. Dia akhirnya tahu Kapten IE dan akan segera tahu sisanya. Namun, dari tatapan Teresa, kita tahu bahwa dia punya rencana yang lebih baik. ¿Qué? Danny yang masih dirawat tiba-tiba diculik seseorang dan Cody menerima telepon dari Teresa. Teresa meminta Cody membawa truk bir. Kalau tidak, dia akan membunuh Danny. Tak punya pilihan, Cody berangkat ke sana. Namun, tak lama tiba-tiba datang dua orang bersenjata ke rumah Cody. Ray terbangun karena mendengar langkah kaki. Pada saat mengecek, dia terkejut dengan tembakan yang datang ke arahnya. Tak lama, datang para polisi ke sana. Ray meminta bos untuk mengecek rumah sakit, namun Cody dan Danny tidak ada di sana. Ray tiba-tiba melihat topeng yang dipakai perampok. Tanpa banyak basa-basi, dia langsung menyembunyikannya. Di tempat lain, Cody sudah sampai ke markas kartel membawa truk bir. Tanpa mereka sadari, dia sudah berada di luar untuk melakukan penyergapan. Mereka menghabisi para penjaga satu demi satu, senyap tanpa suara. Di dalam markas, Cody sudah berhadapan dengan para kartel. Cody mengancam mereka dengan sebuah bom rakitan. Dia mulai bertanya dengan maksud Teresa melakukan hal ini. Teresa masuk ke sekolah Cody hanya untuk menyelidiki anak-anak di IE. Dan Teresa mulai tertarik pada Cody dan teman-temannya. Hingga pada suatu kesempatan, Teresa bisa melihat foto keluarga Cody. Dia memastikan bahwa mereka adalah anak-anak anggota di IE. Cody menyalakan bom, namun talinya terlalu panjang, jadi tidak ada ledakan. Pada saat Cody terpojok, datang di IE dari semua arah. Baku tembak kembali terjadi, namun di IE adalah agen khusus. Jadi, mereka bisa mengalahkan kartel dengan cukup cepat. Mereka juga berhasil menembak Benito dan membunuhnya. Cody mengejar Teresa dan Natalia yang kabur membawa Danny. Dia hanya bersenjatakan penyemprot nyamuk, sedangkan Natalia membawa pistol. Namun, pada saat Natalia akan menembak, sebuah peluru terlebih dahulu menancap di dadanya. No! Ray, where are you? Down the tunnel ahead of you. Ray langsung menghajar Cody dan mengikat tangannya. Dia menyuruh Cody dan Danny untuk beralasan bahwa mereka ditangkap kartel pada saat di rumah sakit. Pada saat bos datang, Cody melakukan perintah ayahnya. Ini membuat dia lolos dari kasus perampokan. I love you, Cody. I love you, son. I love you too, Dad. I love you. He'll be okay, okay? He's tough. They're done, right? What do you mean? The kids, they're done being morons. Akhirnya, Ray mulai menaruh kepercayaan pada anaknya. Tapi di balik semua itu, ada Teresa yang menyimpan dendam kepada mereka. Dia menemui Papito dan berkata, This is no way to live, Papito.
Mereka mungkin berhasil membantu teman mereka dan meyakinkan orang tua, namun mereka lupa dengan benih dendam yang baru tumbuh. Oke guys, sepertinya film Trap House 2025 masih belum berakhir. Masih ada dendam yang baru saja tumbuh, tapi yang pasti, film ini membuktikan kita bahwa peran orang tua memang sangat penting bagi anaknya. Tapi orang tua harus ingat bahwa anak mereka akan dewasa, mereka akan memiliki keinginan sendiri dan jalan hidupnya sendiri. Sebagai orang tua, hanya bisa menaruh kepercayaan dan dukungan selama mereka dalam kebenaran. Sekian dari saya, sampai jumpa di alur cerita film berikutnya. Mengubah waktu sinema di mana cerita bermula. Detak jantung